Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Loh, sudah mulai? Waduh, Pak Jaka lagi siap-siap. Ternyata anak-anak sudah siap duluan ya. Mohon maaf ya. Pak Jaka kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya ya. Senyum cerianya mana dong? Pak Jaka pengen lihat nih. Wah, pada ganteng-ganteng, cakep-cakep semuanya. Ya, cantik-cantik juga ya. Ya, cantik juga termasuk cakep ya, cakep gitu. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam berkisah bersama Pak Jaka. Nah, Pak Jaka juga mengingatkan bahwa Pak Jaka mengambil cerita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Teladanku, salah satu koleksi buku yang ada di SDIT Harapan Umat Jember. Nah, anak-anakku dirahmati Allah, bila pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Hashim bin Abdul Manaf, maka hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi siapa Hashim bin Abdul Manaf dan apa hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kakek buyutnya sih, kan sudah disampaikan. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah, jadi ketika Hashim bin Abdul Manaf ini pergi berdagang, ya, beliau melewati kota Yasrib. Kalau sekarang kota Yasrib itu Madinah, ya. Nah, ketika melewati kota itu, beliau melihat seorang perempuan. Nah, perempuan ini baik-baik, ya, juga perempuan yang baik-baik yang juga terpandang. Maka beliau tertarik untuk melamarnya. Nah, akhirnya Hashim bin Abdul Manaf melamar wanita tersebut dan diterima. Nah, diterima, akhirnya mereka berdua menikah. Dari hasil pernikahan mereka berdua, nah, lahirlah seorang laki-laki. Tapi sayang, pada saat itu ketika bayinya lahir, Hashim bin Abdul Manaf sudah meninggal di Palestina. Jadi tidak sempat melihat putra kandungnya ini. Siapakah putra kandungnya? Ada yang bisa menebak? Ayo, ayo, ayo. Yang bisa menebak nanti dapat hadiah. Oh, enggak ya. Jadi putra yang dimaksud adalah Syaibah. Ada yang nanya, ting 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 ting, siapa sih Syaibah? Siapa Syaibah? Ya, namanya mungkin asing di telinga kita ya. Nah, nama Syaibah ini adalah diberikan oleh ibundanya yang bernama Salma, istri dari Hashim bin Abdul Manaf tadi. Bunda Salma ini memberi nama Syaibah karena ada uban di sekitar rambutnya. Kalau Pak Jaka banyak ubannya ya. Kalau Syaibah pada masa itu bayi sudah ada ubannya, jadi ada rambut putihnya, makanya namanya Syaibah. Nah, siapa Syaibah ini yuk? Ayo ditebak. Ya, Syaibah ini adalah anak dari Hashim. Ya, bener. Ya, jadi diingat ya, Syaibah ini nantinya akan dikenal sebagai Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi? Syaibah itu adalah nama lahir dari Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa dipanggil Abdul Muthalib? Begini ceritanya. Jadi ketika Hashim wafat, maka Syaibah dirawat oleh ibunya, tinggal bersama ibunya di kota Yasrib atau Madinah. Nah, ketika mendengar kabar adik dari Hashim atau pamannya si Syaibah ini, nah, yang bernama Muthalib. Nah, jadi ada adiknya yang bernama Muthalib, adiknya si Hashim tadi. Jadi ingat ya, Hashim punya adik namanya Muthalib. Kemudian dia mendengar kabar bahwa Hashim memiliki putra di Yasrib. Beliau penasaran, wah, aku ingin bertemu dengan ponakanku nih yang ada di Yasrib sana. Akhirnya beliau pun melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Yasrib. Ditemuinya lah kakak iparnya itu. Wahai kakak iparku, sesungguhnya aku ingin bertemu dengan keponakanku, putra dari Hashim, kakakku. Ketika bertemu,
Muthalib terkejut. Tahu nggak kenapa terkejut? Karena wajah si Saibah ini sangat mirip dengan ayahnya, sangat mirip dengan Hashim, sehingga membuat Muthalib ingin mengajak Saibah untuk tinggal di Mekah. Tapi Ibunda Salma keberatan. Nggak boleh, ini anakku satu-satunya yang mengingatkanku kepada suamiku karena wajahnya sangat mirip dengan Hashim. Ya benar, ternyata memang benar-benar mirip. Apa yang terjadi? Apakah kira-kira diizinkan oleh Bunda Salma untuk pergi bersama Muthalib, paman dari Saibah ini? Ternyata dengan sebuah alasan yang luar biasa, akhirnya diizinkan. Apa itu alasannya? Muthalib berkata, wahai kakakku, sesungguhnya Saibah ini adalah putra kandung Hashim kakakku. Maka dia ini adalah menjadi penerus bagi kekuasaan ayahnya yang ada di kota Mekah. Maka aku berharap dia tidak dibesarkan di sini, tetapi dia dibesarkan di Mekah agar kelak dia menjadi pemimpin di sana. Aku yakin dia akan menggantikan posisi ayahnya dengan sebaik-baiknya. Wah, gitu. Akhirnya Bunda Salma berpikir, iya juga ya. Kalau di sini mungkin Saibah ini biasa-biasa aja, tidak akan menjadi orang hebat, tetapi ketika di Mekah maka dia akan menjadi penerus ayahnya. Itu yang ada di pikiran Bunda Salma, sehingga diizinkanlah. Nah, ketika diizinkan, maka senang sekali Muthalib membawa ponakannya si Saibah ini. Jadi dibawa naik unta, dibonceng di belakang, ayo kita ke Mekah, naik unta, tuk tik tak tik tuk tik tak. Itu kuda ya. Pokoknya sama lah bunyinya ya. Bunyi sama karena jejak kakinya 4 juga sama gitu ya. Nah, ketika tiba di Mekah, orang-orang menyangka yang dibonceng itu oleh Muthalib adalah anak belian, budak belian, budak baru yang baru dibeli oleh Muthalib, sehingga orang-orang di Mekah itu berkata, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Nah, itu budaknya Muthalib, itu budaknya Muthalib, itu budaknya Muthalib. Apa katanya Muthalib? Celakalah kalian, sesungguhnya ini bukan budakku, ini adalah putra dari kakakku Hashim. Dia yang akan meneruskan kepemimpinan di Mekah ini. Orang-orang sudah terlanjur memanggil Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Dan akhirnya melekatlah nama tersebut sampai beliau tua, sampai beliau jadi pemimpin di kota Mekah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, ini merupakan kisah yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata yang kita kenal selama ini sebagai Abdul Muthalib itu adalah nama gelar. Nama lahir beliau adalah Syaibah, yang diambil dari kata uban, karena ada uban di rambut beliau. Sedikit ya, mulai bayi itu. Masya Allah. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah ini menambah pengetahuan kita tentang leluhur Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan sambung kisah ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi? Yaitu bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia adalah terlahir dari leluhur-leluhur yang juga mulia. Jadi silsilah garis keturunan Nabi Muhammad itu adalah berasal dari silsilah orang-orang yang derajatnya tidak sembarangan, apalagi sampai ke Nabi Ibrahim. Wah, itu orang yang bergelar Khalilullah, atau orang yang disayang oleh Allah, kekasih Allah. Nah, makanya anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka bayangkanlah bahwasanya kita ini bakal berjumpa dengan beliau, bahkan bakal bertemu dengan beliau di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Ini hikmah yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari cerita ini. Nah, ketika Muthalib wafat, nanti
akan digantikan oleh ponakannya yang bernama Syaibah atau Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah SAW. Semakin dekat kisah kita dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pak Jaka harap kalian bisa menikmati cerita ini, juga bisa mengambil hikmah-hikmah penting dari kisah ini, dan juga bermanfaat buat pengetahuan kalian di masa yang akan datang, sehingga kita akan semakin mencintai Rasulullah, semakin sayang kepada Rasulullah, dan itu akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Pak Jaka. Seperti biasa, Pak Jaka tutup dengan pantun. Abdul Muthalib adalah Syaibah, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Pak Jaka mempunyai banyak salah, maka Pak Jaka berharap kalian bisa memaafkan. Terima kasih. Sekian dari Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lagi.